Halo, nama saya Endah Purbarani. Saat ini saya menjabat sebagai Manajer Refinery Business and Optimization Refinery Unit 4 Cilacap, PT Pertamina Patraniaga. Hobi saya yang lagi saya gandrungi sekarang kebanyakan lagi suka naik gunung. Jadi kegiatannya sangat membutuhkan aktivitas fisik yang kuat. Saya mulai berkarir di Pertamina itu penerimaan 2008. Saya apply buat sales representative karena ya wanita awalnya pengen bekerja sebagai yang normal di kantor, tapi ternyata dalam hasil interview diarahkan ke BPS proses yang artinya saya harus bekerja di kilang. Kalau di zaman saya itu hanya 7 orang pekerja wanitanya di seluruh Indonesia, disebar di seluruh refinery unit. Nah, di Cilacap ini kami mengalami shift-shiftan, bekerja, mengikuti seluruh pekerjaan yang operator laksanakan juga kami laksanakan gitu. Bekerja naik ke ketinggian, kemudian juga membuka kerangan, mengoperasikan pompa dan lain juga itu kami lakukan gitu. Dengan bekal pendidikan yang kami terima di kuliah juga kami bisa mengimbangi gitu dengan kemampuan, tidak hanya kemampuan fisik tapi juga kemampuan bagaimana mengevaluasi, bagaimana kami melakukan troubleshooting di kilang seperti halnya para pria. Untuk di kilang sendiri saya punya pengalaman yang masih saya ingat sampai sekarang, di mana saya mendapat kepercayaan dari pimpinan saya di proses engineering itu pada saat itu diminta sebagai leader dalam kegiatan change out catalyst platforming di kilang Fox 1. Bagaimana saya tidak bisa melupakan, saya harus standby di lapangan selama sekitar 20-an hari untuk kegiatan COC tersebut. Bagaimana saya pernah tidak pulang ke rumah selama 2 hari, kemudian juga saya harus langsung eksekusi di lapangan. Saya masuk ke kolom-kolom, ke reaktor gitu ya, bekerja dalam confined space, kemudian menggunakan alat-alat APD untuk meyakinkan bahwa wanita yang bekerja masuk ke kilang juga tetap aman gitu. Tanggung jawab tetap dibebankan kepada saya sebagai leader dan saya apresiasi sekali di saat itu atasan benar-benar percaya, nggak apa-apa, wanita ya nggak apa-apa, bisa kok melakukan ini di lapangan. Dan karena dorongan dari atasan dan lingkungan sekitar yang sangat mendukung, saya yakin dan percaya bahwa oke, saya bisa melakukannya. Terutama yang saya rasakan di Pertamina ini sangat mendukung untuk para wanita bisa bekerja dan berkarir di kilang. Selama saya berkarir di R4 sudah 2,5 tahun ya, hampir 3 tahun di R4. Yang jelas tantangan awal adalah betapa besarnya kilang Refinery Unit 4 Cilacap ini dengan kapasitas 348 MBSD, dengan konfigurasi kilang yang sangat besar, dengan kompleksitasnya juga yang cukup banyak unitnya sampai 38 unit proses. Mungkin saya cerita pencapaian yang impactful saja ya. Yang impactful yang pertama terkait dengan fleksibilitas pengoperasian kilang Fox 1 di CDU 1 ini, yang tadinya mengolah crude 100% crude ALC dari Aramco dari Saudi Arabia. Sekarang sudah bisa lebih fleksibel, kita bisa mengolah mix crude dari berbagai area bisa kita olah di CDU 1 dengan komposisi yang bisa kita atur. Ini namanya inovasi block mode. Kilang Fox 1 lebih fleksibel. Jadi dengan adanya block mode ini bisa membuat R4 makin fleksibel dan terus bertahan untuk bisa beroperasi. Jadi kenapa perempuan ada di kilang itu sebenarnya juga bisa membantu dari sisi negosiasi, bagaimana berkomunikasi dengan para mitranya, bisa meyakinkan untuk deal suatu keputusan seperti ada peningkatan harga loop base di R4 Cilacap, kemudian juga ada strategi untuk menghemat crude cost dengan melakukan pengaturan optimasi parcel kapal yang menjadi lebih efektif, karena R4 ini mempunyai 3 dermaga besar untuk crude dan ini kita maksimalkan untuk penerimaan di SPM yang mempunyai parcel besar sehingga freight cost kapal yang masuk ke R4 itu menjadi lebih kecil. Dan tidak lupa R4 juga selalu mengedepankan untuk digitalisasi arus minyak, di mana namanya hydrocarbon scheduling HCS ini juga bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam mensimulasi bagaimana kedatangan crude, bagaimana distribusi produk itu bisa diatur di HCS, dan ini tentunya akan membawa profit yang lebih baik. Dan semua program-program yang kita kedepankan dalam 2,5 tahun ini itu alhamdulillah memberikan hasil yang cukup baik karena bisa memperbaiki profitabilitas R4. Kalau di masa dahulu Ibu Kartini mungkin lebih banyak memperjuangkan kesetaraan, memperjuangkan bagaimana wanita bisa
mengecam pendidikan. Kartini masa kini itu mendapatkan kebebasan untuk bisa berpendidikan tinggi, ada yang bisa sampai S2, S3 gitu ya. Kemudian juga bisa berkarir di perusahaan, diizinkan oleh keluarga untuk berkarir seperti misalnya di Pertamina ini. Contohnya di Pertamina ini ada satu program yang sangat mendukung ya untuk para wanita, itu namanya Pertiwi. Pertiwi itu adalah perempuan Pertamina tangguh, inspiratif, wibawa, integritas. Ini komunitas untuk pekerja perempuan di lingkungan Pertamina. Sudah cukup lama dibentuk, kalau tidak salah di 2021. Ini mendukung untuk peran perempuan dalam kepemimpinan, untuk mencetak para leader-leader perempuan di Pertamina, dan juga menyediakan sarana untuk mentoring, pelatihan, dan coaching untuk para pekerja perempuan untuk meningkatkan kemampuan profesional. Kalau untuk di Pertamina sendiri juga semakin kesini semakin banyak rekrutmen untuk para wanita. Saya ngerasakan di 2 tahun terakhir ini banyak sekali rekrutmen di level D3, BPAT itu masuk ke kilang. Suatu hal yang sangat mungkin untuk para wanita bisa berkembang, bisa bergabung tanpa meninggalkan keluarga di rumah dan tetap bisa berprestasi di perusahaan. Yakin dan percaya dengan diri sendiri bahwa wanita mampu untuk menjadi leader, dan wanita itu berhak mendapatkan kesetaraan, karena wanita juga bisa berprestasi dan juga bisa berkontribusi yang terbaik untuk perusahaan. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia.